Hai, selamat datang kembali di Nonton Lagi Channel. Bagaimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Di episode kali ini kita akan membahas kembali cerita di balik foto yang mengerikan. Di part 2 ini kita sudah mengumpulkan foto-foto yang pastinya lebih bikin merinding. Bersiaplah. Guys, ternyata kalian menyambut positif konten baru kita ini ya. Terima kasih banyak loh. Kita jadi makin semangat untuk membuat konten sejenis ini. Harapannya kalian bisa terhibur dengan konten horor yang sebenarnya cukup creepy ini ya. Tapi nggak apa-apa, langsung aja kita masuk ke foto pertama. Dangdut Academy atau yang lebih populer disebut The Academy menjadi salah satu acara andalan dari stasiun televisi IVM alias Indosiar Visual Mandiri. Khususnya untuk season 7 yang ditayangkan pada bulan-bulan terakhir 2025 kemarin itu berhasil merajai rating acara televisi di Indonesia. Acara ini sukses besar menarik perhatian warga Indonesia hingga menjadikannya sebagai acara televisi nomor 1. Bahkan dia bisa mengalahkan sinetron dan pertandingan bola yang tayang di stasiun TV kompetitornya. Nah, berbicara mengenai Dangdut Academy, mungkin yang langsung muncul di ingatan kita adalah para artis dangdut jebolan ajang pencarian bakat ini seperti Lesti Kejora, Evi Masamba, Vildan, dan lainnya. Namun, tidak semua orang mengingat artis-artisnya saja. Ada juga yang ingat dengan sebuah foto yang diambil pada tahun 2017 ini. Fotonya yang satu ini. Foto ini diambil oleh satu akun media sosial bernama @inches_alvinahoy. Pada tahun 2017 saat Dangdut Academy masuk ke season 4. Pada saat itu, pemilik akun memotret konser dangdut yang menampilkan para peserta yang sedang bernyanyi. Dia kemudian menguploadnya ke Facebook untuk menunjukkan kemeriahan di acara tersebut. Namun, beberapa komentar tidak hanya menyebutkan mengenai acaranya, tapi juga mengenai sosok perempuan yang ada di belakang. Dalam foto ini terlihat ada sosok berbaju putih berdiri di panggung bagian paling belakang. Tidak seperti pengisi acara yang lain, perempuan yang nampak berambut panjang dan berdiri di belakang panggung ini nampak mengenakan pakaian putih yang lusuh. Kehadirannya yang berada di tengah lampu yang terang benderang membuat keberadaannya sangat jelas terlihat. Perempuan itu hanya berdiri dan nampak tidak ada seorang pun yang berusaha menurunkan perempuan itu. Di kolom komentar Facebooknya, banyak yang beranggapan bahwa itu adalah sosok kuntilanak yang tidak sengaja kehadirannya tertangkap oleh kamera. Beberapa orang memberikan klarifikasi bahwa itu adalah salah satu pengisi acara di sana, yaitu Eri Susan yang memang akan pergi ke belakang stage atau panggung. Namun pada saat episode penayangan ini, Eri Susan tidak menggunakan style rambut panjang yang digerai seperti di foto ini. Terlebih lagi, hingga saat ini tidak ada pernyataan resmi dari Eri Susan ataupun pihak dari Indosiar yang bisa mengklarifikasi sosok perempuan di panggung ini. Apakah itu manusia atau kuntilanak? Sekilas memang tidak ada yang aneh dengan foto satu ini. Jika kita zoom, kita hanya melihat pantai dengan ombak ganas dengan sepasang kekasih berada di pesisir. Dari jauh, foto ini mungkin terlihat sederhana. Tapi jika kita melihat ekspresi dari perempuan yang ada di foto, dia terlihat sedang panik. Karena ternyata foto ini diambil pada saat sepasang kekasih ini kehilangan anak yang baru berusia 19 bulan di lautan lepas yang langsung terhubung dengan Samudra Pasifik. Tragedi ini terjadi pada tanggal 2 April tahun 1954, di mana sang anak yang bernama Michael dilaporkan hilang di sepanjang pantai Hermosa, California, Amerika Serikat. Pada saat itu, Michael lepas dari pengawasan kedua orang tuanya yaitu Lillian dan John McDonald yang sedang berada di rumah. Menurut kabar, rumah mereka memang berada di dekat pantai, dan pada saat itu, Michael berjalan sendirian menuju pantai. Saksi mata yang ada melihat bahwa dia melihat ada seorang anak laki-laki yang terombang-ambing di hamparan laut. Saksi mata ini langsung datang ke kantor polisi dan menjabarkan ciri-ciri anak yang dia lihat yang ternyata sama persis dengan Michael. Lillian yang mengetahui bahwa anaknya hilang berusaha untuk langsung mencari ke laut, menerjang ganasnya ombak. Namun tentu saja, John mencegah tindakan heroik itu karena sangat membahayakan nyawanya juga. Dan dari sinilah momen itu tercapture oleh seorang fotografer bernama John L. Gaunt. Dia memotret tragedi yang sangat menyedihkan ini dari jarak sejauh 61 meter. Pada saat itu, sang fotografer sebenarnya sedang berada di rumahnya yang juga berada di dekat pantai. Namun saat dia mendengar bahwa ada seorang anak yang hanyut di laut, John L. Gaunt langsung mengambil kameranya hingga akhirnya dia bisa mendapatkan foto ini.
Tanpa mengurangi rasa hormat dan duka, foto ini kemudian diikutkan pada ajang kompetisi bergengsi Pulitzer Prize untuk kategori fotografi. Gambar yang sederhana dan indah namun dengan backstory yang memilukan menjadikan foto ini keluar sebagai pemenang. Pada saat itu, yang sudah masuk ke tahun 1955, John L. Gaunt dihadiahi uang sebesar $1.000 atau mungkin kalau sekarang setara dengan $11.800. Lalu, bagaimana dengan nasib anak dari Lillian? Well, pada tanggal 12 April atau 10 hari setelah kejadian, tubuh dari Michael berhasil ditemukan di 4th Street Manhattan Beach oleh seorang perempuan yang melihatnya terombang-ambing di laut. Lokasi ditemukan tubuh Michael berada sekitar 1,6 km dari pantai Hermosa. Kalian ingatkan dengan opening The Conjuring 2, The Enfield Poltergeist? Di opening itu, kita diperlihatkan masa lalu dari Lorraine Warren yang berusaha untuk menerawang apa yang sebenarnya terjadi pada malam naas itu. Dalam film ini diperlihatkan salah satu scene spesifik ini di mana Lorraine melihat seorang anak kecil mengintip dari balik pintu. Ternyata, scene ini tidak random sama sekali. Bukan akal-akalan dari penulis skenario atau sutradaranya, tapi ini merupakan kejadian nyata. Dan kejadian ini tercapture dari kamera milik seorang fotografer profesional, Gene Campbell. Pada tahun 1976, Gene Campbell ikut melakukan investigasi dengan paranormal terkenal yaitu Ed and Lorraine Warren di rumah Amityville ini. Dan akhirnya, dari satu jepretan kameranya kita bisa melihat satu penampakan anak kecil yang terlihat sedang mengintip dari balik pintu. Seolah dia sedang mencari tahu apa yang sedang dilakukan oleh para manusia ini. Terlihat mengerikan, namun apa yang terjadi di rumah ini jauh lebih mengerikan. Keluarga Lutz mengaku bahwa mereka mengalami serentetan kejadian horor selama menempati rumah di Amityville ini. Mulai dari suara benturan keras, bau busuk yang menyengat, hingga penampakan makhluk-makhluk yang menyeramkan. Tidak hanya itu, mereka juga selalu terbangun di jam 3.15 dengan kondisi yang resah, murung, seolah ada sesuatu yang akan terjadi. Di sisi lain, mereka juga suka merasakan perubahan suhu yang sangat ekstrim, menjadi sangat dingin tanpa sebab. Dan yang lebih parah, sang kepala keluarga yaitu George mulai merasakan perubahan sikap yang lebih temperamen. Seolah ada saja trigger untuk mencelakai keluarganya sendiri. Akhirnya, pada Maret 1976, Ed and Lorraine Warren datang bersama para timnya untuk memeriksa rumah tersebut. Dan seperti yang kita lihat dalam film The Conjuring 2, pada saat itu memang dilakukan prosesi seance dan masuk ke dunia mereka. Dan Lorraine dengan mantap mengatakan bahwa memang ada entitas jahat di rumah itu. Dan seperti yang kita tahu, rumah itu memang bekas pembantaian oleh satu orang keluarga pada 6 anggota keluarga lainnya. Pengakuan si pembantai cukup membuat publik bertanya-tanya bahwa ternyata dia katanya mengaku sedang berada dalam pengaruh entitas jahat. Dan foto yang kita lihat ini dipercaya sebagai salah satu korban yang meninggal dalam tragedi mengerikan itu. Menurut kita kurang-kurangin deh foto-foto beginian, berdiri dekat bibir tebing, salah langkah dikit bisa wassalam. Dan kalau foto begini tuh kenapa selalu ada yang ngikut ya? Kemarin yang Dundas Peak kelihatan ada hantu. Nah sekarang di foto ini kalian bisa melihat ada sesuatu yang janggal nggak sih? Bahkan orang-orang di internet menyebutnya tuh bukan lagi hantu, melainkan malaikat maut. Foto ini viral di Reddit, padahal diambil pada tahun 1970-an sampai 1980-an di Grand Canyon. Nampak seorang pria berdiri tepat di bibir tebing Grand Canyon yang sangat curam. Pada awalnya, orang-orang tidak memperhatikan apapun, hanya keberanian yang langsung menempel pada pria yang sedang difoto. Namun, yang tidak mereka sadari adalah bahwa pria itu tidak sendirian. Orang-orang di internet mulai notice bahwa ada seseorang atau mungkin sesuatu yang bersama pria tersebut. Jika kita melihat ke belakang, nah disinilah kita bisa melihat ada sesuatu yang ikut berfoto. Ya, kalian bisa melihat ada sosok berwajah putih berada di antara semak-semak, seolah sedang memperhatikan pria yang ada di dalam foto. Sosok tersebut seolah sedang berdiri menunggu giliran untuk difoto. Orang-orang percaya bahwa itu hanyalah pantulan cahaya, namun sebagian besar meyakini bahwa itu memang hantu. Sosok itu mengenakan jubah hitam yang panjang, membuat banyak orang berspekulasi bahwa itu bukan hanya sekedar penampakan hantu biasa, tapi itu dipercaya sebagai malaikat pencabut nyawa. Seperti yang kita tahu, The Grim Reaper atau malaikat pencabut nyawa yang biasa kita kenal adalah sosok yang tinggi besar dan mengenakan jubah hitam yang panjang. Nah, ciri-ciri ini mirip dengan apa yang terlihat di dalam foto.
Di sisi lain, Grand Canyon sendiri terkadang disebut sebagai tempat beroperasinya para malaikat maut. Tentu ini hanyalah sebutan, karena di tempat ini sering terjadi tragedi yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang, melalui kecelakaan jatuh yang fatal, panas ekstrim, hingga hilangnya orang secara misterius. Grand Canyon sendiri adalah salah satu ngarai terbesar yang ada di dunia yang berada di Arizona, Amerika Serikat. Yang namanya ngarai pasti dalam banget ya. Kalau jatuh dari sini ya mungkin udah nggak selamat kali. Apa jangan-jangan foto yang kita lihat ini mungkin salah satu korban di sana? Si penampakannya itu? Well, hingga saat ini tidak ada pernyataan resmi terkait sosok yang ada di belakang pria tersebut. Coba kalian perhatikan foto satu ini. Memang nampak tidak jelas seperti foto random karena hanya menampilkan hamparan semak-semak di tebing. Namun, percayakah kalian bahwa ini adalah satu-satunya foto terakhir atas hilangnya seorang pemuda di Hawaii? Stairways to Heaven atau secara literal diartikan sebagai tangga menuju surga adalah salah satu tempat hiking yang sangat terkenal di Hawaii. Dijuluki demikian ya karena lihat dong, jalur ini berada di atas tebing. Para hikers bisa menikmati pemandangan yang sangat indah berada di atas awan, seolah mereka sedang berada dalam perjalanan menuju surga. Namun, jalur hiking ini akhirnya ditutup pada tahun 1987 karena alasan keselamatan. Anak tangga yang berada di tebing curam menjadi salah satu alasan kenapa tempat ini harus ditutup. Namun, pada tahun 2015, seorang pemuda bernama Dylan Pua yang baru berusia 18 tahun nekat untuk masuk ke area itu dan melakukan pendakian. Hiking atau pendakian di area terlarang mungkin terdengar sangat keren untuk remaja seusianya. Dan foto ini adalah salah satu foto yang dikirim Dylan kepada keluarga saat dia melakukan hiking terlarang tersebut. Hingga pada akhirnya dia dinyatakan hilang. Dylan Pua tidak pernah kembali dari pendakian di tangga menuju surga itu. Honolulu Fire Department langsung mengambil tindakan dengan melakukan pencarian di seluruh area. Sementara keluarga mulai menemukan sesuatu yang aneh di salah satu foto yang dikirim oleh Dylan. Dalam foto yang kita perlihatkan sebelumnya, ternyata tidak hanya menampilkan semak-semak di atas tebing saja. Namun, di sana keluarga mulai notice bahwa di semak-semak itu ada seseorang yang sedang bersembunyi. Jika kita zoom, terlihat bahwa memang ada orang yang nampak berada di antara semak-semak. Dan itu bukan Dylan tentu saja, karena kan dia yang mengambil foto ini, dan pastinya dalam kondisi tidak sadar bahwa ada seseorang yang bersembunyi di balik semak-semak. Semua orang merinding. Kebayang gak sih kalian ngerasa sendiri tapi ternyata ada orang yang lagi nemenin. Ternyata pendakian terlarang yang dilakukan oleh Dylan bukan merupakan solo hiking, tapi ada seseorang yang menemaninya, atau lebih tepatnya mengikutinya. Karena ya orang itu nampak lumayan agak jauh ya dari Dylan. Saat foto ini mencuat ke publik tentu saja menjadi perbincangan hangat. Banyak orang yang mengira bahwa Dylan mungkin saja menjadi salah satu korban kejahatan dari sosok misterius yang mengikutinya itu. Ada juga yang berpendapat bahwa Dylan mungkin terjatuh di satu tempat, mengingatkan tadi udah disebutin bahwa itu adalah area terlarang dan ditutup juga karena alasan keselamatan. Pencarian terus dilakukan hingga 3 Maret 2015 dan setelah itu pencarian pun dihentikan karena tidak ada tanda-tanda kehidupan ataupun petunjuk di mana Dylan berada. Hingga saat ini, Dylan tidak pernah ditemukan. Oke guys, itu dia foto-foto dengan cerita yang menyeramkan. Bikin merinding banget gak sih? Apa kalian merasakannya juga? Komen di bawah. Terima kasih karena telah menonton video ini hingga akhir. Luangkan waktu untuk like, share, dan komen jika kalian suka video ini. Tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya kalian tidak pernah ketinggalan video-video terbaru dari kami. Dan sebagai bentuk dukungan kalian terhadap berkembangnya channel ini. Mari terhubung lebih dekat dengan cara follow kami di Instagram dan TikTok di @nontalagi.channel. Sampai jumpa di episode Nontalagi Channel berikutnya.